Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 136 Kuda Vergana. Setelah meninggalkan kota burung Vermilion, Chu Feng menetapkan tujuannya di Villa Harimau Putih. Adapun alasannya, sangat sederhana. Pegunungan kura-kura hitam ditempati oleh kota kura-kura hitam, dan kota kura-kura hitam adalah wilayah keluarga Gong Luyun. Jika identitas Chu Feng terungkap, kemungkinan besar dia akan mati. Jadi tentu saja, tanpa kekuatan absolut, dia tidak bisa gegabah pergi ke sana. Meskipun pegunungan White Tiger juga ditempati oleh White Tiger Villa bukanlah satu-satunya penguasa pegunungan White Tiger. Menurut apa yang didengar Chu Feng, selain White Tiger Villa di pegunungan White Tiger, ada juga banyak villa lainnya. Mereka semua berbagi sumber daya pegunungan White Tiger, jadi seharusnya lebih mudah bagi Chu Feng untuk memasuki pegunungan White Tiger. Karena perjalanannya panjang dan dia tidak menyapa siapapun saat meninggalkan kota burung Vermilion, saat Chu Feng meninggalkan kota, dia pergi ke stasiun kuda dan ingin membeli kuda cepat di sana. Jika dia berjalan kaki ke tujuannya, bahkan jika Chu Feng memiliki lebih banyak energi spiritual, dia akan benar-benar menghabiskannya. Tamu yang terhormat, semua kuda kami di sini adalah kuda yang baik. Setiap kuda dapat menempuh jarak 1000 mil setiap hari. Kuda Vergana ini bahkan lebih cepat. Kuda ini dapat menempuh jarak 8000 mil setiap hari dan merupakan raja di antara semua kuda. Petugas di stasiun kuda menunjuk seekor kuda berwarna merah yang tinggi dan besar sambil membanggakan diri. Bepergian sejauh 8000 mil dengan mudah. Chu Feng ragu. Kuda itu berwarna merah darah dan tampak lebih kuat dan sehat jika dibandingkan dengan kuda-kuda lainnya. Kuda itu sangat mirip dengan kuda-kuda kesayangan kota ungu emas dan kota-kota lainnya. Kuda itu bahkan sedikit lebih unggul dan merupakan kuda yang cukup bagus. Namun, di mata kuda itu, ada sedikit ketidakpatuhan. Sikap sombong itu selalu membuat Chu Feng merasa sedikit jijik. Kuda itu mungkin tidak akan membiarkan orang menungganginya dengan mudah dan itu seperti kuda liar yang tidak terlatih. Tamu yang terhormat, bagaimana mungkin saya bisa berbohong kepada Anda? Ini benar-benar kuda yang bagus. Kuda ini dijinakkan oleh gabungan kekuatan beberapa ahli budidaya. Namun, kuda ini masih memiliki sifat liar. Jika Anda bukan ahli budidaya, tidak mungkin Anda bisa menungganginya. Petugas itu segera menjelaskan. Oh, itu benar-benar kuda liar. Setelah mendengar kata-katanya, Chu Feng semakin tertarik pada kuda itu dan hal itu pun menarik minat Chu Feng untuk menjinakkannya. Jadi, dia berkata, berapa harga kuda ini? Aku akan membelinya. Tamu yang terhormat, apakah Anda yakin ingin membeli kuda Vergana ini? Harganya tidak murah. Ketika mendengar bahwa Chu Feng ingin membelinya, petugas itu cukup terkejut. Alasan mengapa dia memperkenalkan kuda itu kepada Chu Feng adalah untuk memberitahu dia bahwa tempat berkuda mereka cukup konkret. Namun, dia tidak menyangka bahwa Chu Feng akan mampu membelinya. Lagi pula, harga kuda itu tidak mampu dibeli oleh orang biasa. Belum lagi seorang pemuda seperti Chu Feng yang mengenakan pakaian sederhana. Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Chu Feng tersenyum tipis. Jujur saja, kuda biasa di tempat ini harganya sekitar puluhan tael perak. Yang lebih bagus harganya 1 tael emas. Sedangkan untuk kuda Vergana ini, harganya jauh lebih mahal dari 2 jenis sebelumnya. Petugas itu menimbulkan sedikit ketegangan. Berapa? Chu Feng agak tidak sabar. Jika sebelumnya, dia mungkin khawatir tentang biayanya. Namun, dia yang sekarang benar-benar bisa dikatakan sebagai orang yang sangat kaya. Setidaknya, jika dibandingkan dengan warga biasa ini, dia adalah orang yang sangat kaya. 1 butir manik spiritual. Petugas itu mengulurkan 1 jari ke atas, tersenyum, dan berkata. Apa? 1 butir manik spiritual setara dengan 100 tael emas. Seekor kuda seperti ini harganya semahal itu. Ketika kata-kata petugas itu keluar dari mulutnya, Chu Feng tidak bereaksi apa-apa. Di sisi lain, banyak orang di sekitarnya berseru kaget karena ada sesuatu yang menarik. Mereka semua berkumpul dan menilai kuda Vergana dengan serius. Mereka ingin melihat apa yang istimewa dari kuda itu sehingga harganya begitu mahal. Chu Feng hanya tersenyum sambil menatap tatapan penasaran orang banyak. Baginya, 1 butir spiritual benar-benar seperti rambut dari 9 ekor lembu dan itu sama sekali bukan masalah. 1 manik spiritual sepadan dengan seekor kuda yang berharga. Namun, sebelum Chu Feng sempat berbicara, sebuah suara kasar tiba-tiba terdengar. Melihat ke atas, sekelompok orang besar berjalan perlahan. Orang yang memimpin mereka memiliki cambang seperti jaring. Dia memperlihatkan otot-otot yang kuat dari tubuhnya dan bahkan ada bekas luka yang menakutkan di otot-otot itu. Kata-kata yang diucapkan tadi berasal darinya. Setelah melihat orang-orang itu, semua orang segera minggir karena dari penampilan mereka saja, mereka dapat melihat bahwa mereka seharusnya adalah praktisi bela diri dan mereka jelas bukan orang baik. Mereka adalah makhluk yang tidak mudah tersinggung.
Saya akan mengambil kuda Vergana ini. Orang besar yang memiliki cabang seperti jaring itu mengeluarkan sebuah manik spiritual emas berkilau dari sakunya dan tanpa ragu melemparkannya kepada petugas. Setelah menerimanya, pelayan itu tersenyum lebar karena kebahagiaan yang tak terduga. Bagaimanapun juga, dia tidak pernah menyangka bahwa kuda Vergana benar-benar terjual dengan harga yang sangat tinggi. Namun, pada saat itu, Chu Feng berbicara. Tunggu dulu. Yang disebut siapa cepat dia dapat. Aku bahkan tidak bilang kalau aku tidak akan membelinya, jadi bagaimana mungkin kau bisa menjualnya ke orang lain? Adik kecil, aku bisa melihat bahwa kamu juga seorang kultivator. Namun, kamu juga tahu bahwa kuda Vergana ini bernilai 1 butir spiritual. 1 butir spiritual. Pikirkanlah dengan lebih saksama. Apakah kamu sanggup membayarnya? Orang besar itu tersenyum sambil mengamati Chu Feng. Rasa jijik terlihat dari tatapannya dan sekelompok orang besar di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Mereka merasa bahwa Chu Feng benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri jika dia mencoba berebut kuda dengan bos mereka. Bahkan banyak warga yang mengamati mulai menunjuk Chu Feng dan merasa bahwa Chu Feng memiliki mata tetapi tidak dapat mengenali Gunung Tai, sehingga dia tidak seharusnya menyinggung sekelompok orang seperti mereka. Chu Feng mengabaikan tatapan orang banyak. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mengulurkannya ke arah kosmos sak di pinggangnya. Ya Tuhan, apakah itu kosmos sak yang legendaris? Tiba-tiba, seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Apa? Kosmos sak. Pada saat itu, semua orang di sekitarnya mengalihkan pandangan mereka ke arah kosmos sak di pinggang Chu Feng. Bagaimanapun, kosmos sak adalah benda yang sangat berharga. Hanya orang-orang yang cukup kaya yang dapat menggunakannya dan hanya mereka yang berasal dari keluarga kaya yang dapat memilikinya. Apakah pemuda di depan mereka berasal dari keluarga kaya? Namun, mengapa orang dari keluarga kaya datang ke sini untuk membeli kuda? Itu bukan kosmos sak. Itu hanya tiruan yang terlihat seperti itu. Kosmos sak yang asli tidak terlihat seperti itu. Pria bercambang itu mencibir dan berkata. Jadi itu tiruan. Aku bahkan mengira itu asli. Anak muda zaman sekarang memang suka sekali dikagumi. Demi mendapatkan pendapat yang lebih tinggi dari orang lain, mereka meniru. Sungguh tidak tahu malu. Setelah mendengar perkataan orang besar itu, semua orang menghela nafas dan tatapan mereka ke arah Chu Feng tidak lagi penuh rasa ingin tahu. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan penghinaan. Chu Feng tidak menghiraukan perkataan mereka. Saat ia menyentuh kosmos sak, cahaya aneh terpancar keluar dan 2 manik spiritual emas berkilauan muncul di telapak tangan Chu Feng. Chu Feng melemparkan manik-manik spiritual itu kepada pelayan toko dan berkata, 1 manik-manik spiritual untuk membeli kuda Vergana ini, yang 1 lagi untukmu sebagai ucapan terima kasih.